Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah melihat kepala Kokushibo akhirnya pecah karena serangan gabungan bola berduri Himejima ditambah serangan pedang dari Sanemi. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada chapter 176 berjudul Samurai, pada cover chapter terlihat sosok Yorichi dan Kokushibo berkata, "Yorichi, setiap kali aku tersenyum, aku merasa tidak nyaman. Ketika aku membahas tidak adanya orang yang jadi penerus jurus pernapasan kita, dengan ekspresi optimis aneh yang kau tunjukkan, tiba-tiba kau tersenyum." Kokushibo merasa generasi kita saja sangatlah hebat. Aku sangat bangga akan hal itu. Dan bagi orang sepertiku yang memiliki harga diri tinggi, aku merasa jengkel dan muak. Kokushibo bertanya-tanya, apa yang terlihat lucu bagimu? Kokushibo berpikir lagi, saat melihat kondisi para pemburu iblis sekarang, mereka tidak melepaskan pedangnya walaupun sudah terbelah. Mereka menggunakan jurus iblis walau mereka adalah manusia. Mereka tidak berdarah walau sudah ditebas berkali-kali. Mereka terus tumbuh dan melampaui batasnya. Dengan kecepatan yang dapat menyaingi iblis, mereka tidak berlatih pernapasan matahari. Namun pedang mereka berubah menjadi merah. Ketika kau membayangkan masa depan yang seperti itu, apa yang membuatmu tersenyum? Ketika aku memikirkan itu sebagai kekalahan, darahku jadi panas. Aku takkan kalah lagi. Benar, walau kepalaku sudah terpenggal sekalipun dan pendarahan pada leher Kokushibo pun berhenti, Himejima memerintahkan Sanemi untuk terus menyerang dan melumpuhkan Kokushibo. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan Tokito dan Genya yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu dengan ekspresi marah dan mengeluarkan air mata, Sanemi berkata, "Ayo kita lakukan. Rah! Akan kutebas dia sampai berkeping-keping. Aku akan terus menebasnya sampai tak tersisa." Lalu yang terjadi selanjutnya adalah Sanemi dan Himejima masing-masing melancarkan serangan dengan menggunakan teknik pernafasannya. Dan terlihat di sana, tangan Tokito yang masih memegang pedang yang menusuk Kokushibo pun dipotong oleh Kokushibo, yang membuat Tokito harus terjatuh. Lalu dengan tangan kirinya, Kokushibo mencoba menarik pedang milik Tokito. Dan dengan tangan yang satunya, Kokushibo berniat menghancurkan akar-akar yang menempel di tubuhnya. Kokushibo merasa, darahku tidak hancur. Aku masih bisa beregenerasi jika aku melepaskan benda ini. Aku akan tetap hidup. Kokushibo berpikir, Tokito sudah mati karena efek dari pedang. Dan jurus dari iblis Genya akan segera menghilang. Aku akan menaklukkan kematian dengan kepala terpenggal. Dan ketika Himejima serta Sanemi melancarkan serangannya, Kokushibo berhasil menghilang dan menghindarinya. Terlihat di sana, Kokushibo telah menumbuhkan kembali kepalanya dengan wujud yang mengerikan khas iblis. Melihat hal itu, Sanemi pun merasa kesal. Namun Himejima meminta Sanemi untuk tetap melancarkan serangan dan memenggal kepalanya berkali-kali. Dan juga ia tidak beregenerasi secepat Muzan. Di sisi Kokushibo, ia berpikir, aku sudah melampauinya dengan ini. Aku tidak takut akan serangan apapun. Hanya cahaya matahari yang membuatku takut. Dengan ini aku tak akan kalah lagi. Lalu ketika melihat pantulan dirinya pada pedang Sanemi, ia melihat wujudnya yang saat ini yang sangat mengerikan. Kokushibo berkata, "Apa-apaan wujud mengerikan ini?" Lalu ia mendengar suara anak kecil yang berkata, "Kakak, impianmu adalah menjadi samurai terhebat di negeri ini kan? Aku ingin jadi sepertimu. Aku akan jadi samurai terkuat kedua di negeri ini." Wajah Yorichi kecil dengan senyuman pun diperlihatkan. Kokushibo yang telah berwujud monster mulai berpikir, inikah wajah seorang samurai? Apakah ini sesuatu yang benar-benar kuinginkan? Lalu hal aneh terjadi pada tubuhnya, yaitu tubuh Kokushibo mulai hancur pada bagian yang tertusuk oleh Tokito. Dan selanjutnya kepala Kokushibo pun dipecahkan lagi oleh bola berduri Himejima. Serangan tambahan lainnya pun diberikan oleh Sanemi. Di sisi Kokushibo, ia tidak bisa menggunakan teknik darah iblisnya. Ketika tubuhnya mulai terurai, Kokushibo masih berpikiran,
Masih belum, harusnya aku masih bisa beregenerasi. Aku masih belum kalah, aku masih. Pada saat itu, Kokushibo teringat adiknya yaitu Yorichi dalam kondisi sudah tua. Yorichi berkata, "Aku merasa kasihan padamu, kakak." Kokushibo pun terduduk di lututnya dan mulai terurai. Kokushibo berpikir, "Penggal kepalaku, potong-potong tubuhku, hancurkanlah. Kau tak bisa menerima kekalahan. Dan dengan wujud buruk ini, aku hidup secara memalukan. Inikah yang kuinginkan setelah hidup berabad-abad? Apa yang kuinginkan? Tidak pernah kalah. Sampai-sampai aku menjadi monster mengerikan. Untuk jadi kuat, sampai-sampai aku rela memakan manusia. Untuk tidak mati, sampai-sampai aku beregenerasi menjadi makhluk buah mengerikan ini. Tidak, aku hanya ingin jadi sepertimu, Yorichi." Chapter 176 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 177 berjudul Adik. Pada cover chapter terlihat Yorichi dan Kokushibo saling bertolak belakang. Kokushibo berkata, mereka yang tidak punya rasa iri terhadap orang lain memiliki keberuntungan yang baik. Mereka tidak pernah bertemu dengan orang seperti dia. Seseorang yang hidup dengan mukjizat yang melimpah dari Tuhan. Pada awal-awal chapter, Kokushibo bercerita, seseorang yang membara seperti matahari, sangat terang dan besar hingga melahap apapun yang ada di sekitarnya. Saat kami dilahirkan, anak kembar dianggap sebagai pertanda buruk. Mereka akan menimbulkan pertikaian dalam pewarisan tahta. Apalagi adikku Yorichi terlahir dengan memiliki tanda yang aneh. Ayahku pun berkata bahwa dia akan membunuhnya. Tapi saat ibuku mendengarnya, dia mendadak langsung marah besar. Setelah itu mereka mengambil kesepakatan. Daripada dibunuh, Yorichi akan dikirimkan ke kuil saat menginjak usia 10 tahun, di mana dia akan dididik menjadi biksu. Meskipun kami anak kembar, perlakuan yang kami dapatkan sangat berbeda, baik dari kamar, pakaian, maupun pendidikan yang kami dapatkan. Bahkan makanan yang kami makan pun berbeda. Mungkin itu alasan mengapa Yorichi tidak bisa jauh-jauh dari ibu. Setiap aku melihat ibu, Yorichi selalu menempel padanya seperti perangko. Punya adik seperti dia, bahkan saat masih anak-anak saja, aku sangat kasihan melihatnya. Tanpa sepengetahuan ayah, aku pergi ke ruangan berukuran 3 tatami atau 1,5 meter persegi yang digunakan Yorichi untuk bermain. Jika aku memberikan barang-barangku pada Yorichi, ayahku pasti akan tahu. Jadi aku memberikan seruling yang kubuat sendiri. Tapi Yorichi tidak pernah tersenyum. Dia selalu seperti itu sejak bayi. Tergambarkan di sini Yorichi kecil dengan tatapan yang terlihat kosong. Kokushibo melanjutkan, dia tidak pernah bicara sampai usia 7 tahun. Hingga saat itu kami mengira dia tuli. Hari di mana kami salah mengira adalah ketika aku sedang berlatih mengayunkan pedang di kebun. Saat itu Yorichi hanya berdiri tanpa bersuara di balik bayangan pohon. Itu saja sudah membuatku cukup gugup. Tapi kakak, apakah kau bercita-cita untuk jadi samurai terkuat di negeri ini? Pada saat itu, Kokushibo kecil terkaget dan menjatuhkan pedang kayunya. Kokushibo melanjutkan, aku tidak tahu kalau dia bisa bicara dan mampu menyebut namaku dengan lancar. Lalu dia pun mengutarakan keinginannya untuk jadi seorang samurai. Tapi Yorichi akan menginjak usia 10 sebentar lagi dan akan dikirim ke kuil. Dia akan jadi biksu, bukan samurai. Kokushibo kecil bertanya-tanya, sebenarnya Yorichi menyadari rencana menjadikannya sebagai biksu atau tidak sih? Namun Yorichi melakukan hal baru yang pertama kali kulihat, yaitu dia menunjukkan senyumannya. Dan hal itu membuatku heran. Kokushibo merasa adalah hal yang mustahil seseorang yang tidak bisa lepas dari ibunya ingin menjadi seorang samurai dan mengorbankan nyawanya dalam pertarungan. Namun kali berikutnya ketika aku berlatih, Yorichi berdiri dengan penuh harapan untuk mendapatkan pelatihan. Salah satu bawahan ayahku yang mengajariku cara berpedang memutuskan untuk menghibur Yorichi dengan meminjamkan pedang bambu. Dia memberitahu Yorichi cara memegang pedang itu dan cara memasang kuda-kuda yang benar hanya dengan penjelasan singkat. Setelah itu bawahan ayahku pun juga memasang kuda-kuda. Terlihat di sana Yorichi kecil menarik nafas dan melancarkan serangan kepada pelatihnya dengan serangan beruntun. Dan terakhir Yorichi menyerang kaki pelatihnya yang mengakibatkan pelatihnya terjatuh.
Melihat hal itu, Kokushibo kecil pun terkaget-kaget. Kokushibo berkata, walau sudah berkali-kali mencoba, aku tidak pernah bisa mendapatkan serangan pada bawahan ayahku itu. Tapi Yorichi dalam sekejap saja, dia mampu mendaratkan 4 serangan dan membuatnya tidak berkutik. Seorang bocah berusia 7 tahun berhasil memukul leher, dada, perut, dan kakinya. Dari yang kudengar, walau dia tidak menerima luka pada tulangnya, sebuah luka memar yang besar terlihat di bagian yang terkena serangan. Setelah itu, Yorichi tidak lagi berkata bahwa dia ingin jadi seorang samurai. Dia bilang, aku tidak suka memukul orang lain, tapi kau harus tahu rahasia kekuatan Yorichi apapun yang terjadi. Aku akan terus mendekatinya untuk mendapatkan jawaban. Di tengah percakapan, Yorichi mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebelum menyerang, ambil nafas dalam-dalam. Lalu perhatikan baik-baik kerangka tulang, kontraksi otot, aliran darah. Pokoknya hal semacam itulah. Butuh waktu bagiku untuk memahaminya. Bagi Yorichi, makhluk hidup terlihat transparan di matanya. Dia terlahir dengan sebuah tanda di dahinya, dan tanda itu memberikannya penglihatan yang luar biasa. Begitu pula dengan kekuatan fisik yang sama luar biasanya. Orang yang kuremehkan selama ini malah telah sangat jauh melampauiku. Kemudian Yorichi berkata, lebih baik aku bermain Sugoroku atau layang-layang bersamamu daripada membicarakan tentang ilmu berpedang, kakak. Kokushibo kecil masih berkeinginan untuk menjadi ahli pedang. Ia berpikir, dalam ilmu berpedang, kemahiran didapatkan dengan kerja keras dan bersakit-sakit dahulu. Jadi aku selalu berusaha keras. Aku akan bertambah kuat. Aku percaya akan kenyataan itu. Tapi saat berada di samping orang yang jenius seperti dia, aku merasa perkembanganku menjadi lambat seperti kura-kura. Pada saat itu, Yorichi merasa bosan membicarakan ilmu berpedang. Yorichi sama sekali tidak menemukan kesenangan sedikit pun, dan ia menganggap bahwa mengayunkan pedang adalah permainan anak-anak. Kokushibo kecil masih melanjutkan. Dalam sekejap kedudukan kami pun berubah. Aku menduga bawahan ayahku telah memberitahu ayah mengenai Yorichi. Dia akan menjadi pewaris tahta keluarga kami, dan aku akan berakhir berkesempatan di ruangan berukuran 3 tatami itu. Dan setelah 3 tahun, aku akan dikirim ke kuil dan impianku menjadi seorang samurai akan berakhir. Lalu tiba-tiba, Yorichi memberi kabar kepada kakaknya bahwa ibu mereka telah meninggal. Saat itu pukul 3 dini hari, Yorichi berkata, maafkan aku, tolong dengarkan apa yang ingin kukatakan baik-baik dan anggap aku bawahanmu. Aku akan pergi ke kuil malam ini, aku hanya ingin pamit padamu. Seruling ini, aku akan berusaha keras setiap hari. Sejauh apapun aku dari rumah, aku tidak akan bersedih. Karena aku akan selalu memikirkan kakakku yang sudah memberikanku seruling ini. Lalu Yorichi pun membawa seruling tidak berguna dengan suara fals itu. Dia membungkusnya dengan kain seolah-olah itu merupakan barang berharga sebelum dimasukkan ke kantungnya. Dia tersenyum lagi. Aku tidak mengerti kenapa bisa sesenang itu dengan barang sampah. Itu membuatku heran. Dan aku pun tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Yorichi membungkuk memberi hormat, Yorichi pergi ke tempat yang tak Kokushibo kecil ketahui. Lalu dari catatan ibukulah aku baru mengetahuinya. Ternyata Yorichi sudah tahu bahwa dia akan menggeserku sebagai pewaris tahta selanjutnya. Maka ia memutuskan untuk pergi dari rumah sebelum hal itu diputuskan. Dan sepertinya Yorichi telah mengetahui segalanya mengenai penyakit ibu, mengenai kapan ibu akan meninggal. Selama bertahun-tahun ibu menderita karena sisi kiri tubuhnya semakin lemah. Ternyata selama ini Yorichi tak sekedar menempel pada ibu. Selama ini ia menopang tubuh ibu yang semakin melemah. Membaca itu, Kokushibo kecil mencengkram lembaran buku di hari itu. Dan ia berkata, sejak saat itulah aku bisa mendengarnya. Tubuhku dilahap oleh api kecemburuan dari dalam. Jauh di dasar hatiku, aku tenggelam dalam kebencian terhadap seseorang yang jenius bernama Yorichi. Chapter 177 selesai sampai di sini. Haha, chapter yang sungguh panjang. Pada 2 chapter ini, kita telah bisa menjadi mengenal tentang Yorichi dan Kokushibo. Tentang Yorichi yang ternyata sejak lahir sudah overpower, dan juga mengenai penyebab kebencian Kokushibo pada Yorichi. Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi,
Sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.